Hello YouTube, welcome back to RL Chess. Sesuai janji kita di channel ini, kita akan membahas catur from basic to expert guys. Buat kalian yang baru belajar catur, baru mengenal catur, dan buat kalian yang sedang melangkah menuju expert, kalian jangan sampai kena tema ini guys. Tema 10 skakmat tercepat guys. Kalau kalian yang memenangkan pertandingan ini dengan tema ini, karena tema ini sangat menarik untuk dibahas ya guys. Kalian mungkin bisa memenangkan pertandingan dengan cepat atau kalian jangan sampai guys kena tema ini guys. Langsung saja kita check it out ke 10 tema skakmat tercepat. Yang pertama disebut dengan tema full smith. Kenapa disebut dengan full smith? Karena di sini pemain putih melakukan dua langkah yang kontroversial berturut-turut, yaitu dengan menjalankan buah F3, kemudian hitam menjawab dengan E5, kemudian putih menjawab dengan G4. Ya, kalian tentu saja melihat di mana letak matinya, yaitu dengan Menteri H4. Di sini tidak ada bisa menutup Raja Putih ya guys, langsung mati. Untuk kalian bertanya, bisakah hitam diberikan checkmate oleh putih? Atau putih memberikan skakmat dengan tema seperti ini? Tentu bisa guys, yaitu apabila putih menjalankan pion E2 E4, kemudian hitam F6, kemudian D4, dan di sini hitam melakukan kesalahan dengan menjalankan G5. Di mana guys putih bisa mendapatkan kemenangan guys? Ya, benar. Menteri H5. Skakmat guys, mati guys. Dan gimana supaya ketika kalian bermain tidak melakukan kesalahan ini, yaitu dengan tidak menjalankan pion di F2 dan F7. Karena ini sangat berbahaya ya guys. Yang jaga ini cuma raja doang. Sendirian banget rajanya. Dan kita bahas ke tema skakmat tercepat berikutnya, yaitu groups attacks. Yaitu putih biasanya di sini jalan dengan G4 ya guys, dengan tujuan mengeluarkan gajah fianchetto-nya supaya menjaga diagonal petak H1 sampai A8, dan ini sangat berbahaya ya jika putih tidak menjawab dengan benar. Dan di sini putih menjawab dengan E5, sangat baik sekali. Dan ya, di sini putih melakukan langkah yang salah, itu dengan membuang pion F4. Dimana kalian bisa mendapatkan checkmate-nya guys. Ya, benar. Menteri H4 guys. Lagi-lagi tidak ada yang bisa menjaga. Dan gimana supaya ketika kita bermain dengan buah putih tidak mendapatkan mati seperti tadi, yaitu dengan hanya menjalankan pion G3, kemudian gajah G2. Ketika kita ingin bermain dengan mengeluarkan gajah diagonal yang sangat cepat. Next, kita pindah ke tema berikutnya, yaitu Scholar Match. Kalian mungkin sering melihat ini ya, ketika kalian baru awal-awal bermain catur dan lihat kalian di lingkungan kalian ada yang bermain catur, pasti kalian sering banget melihat tema posisi seperti ini. E4, E5, kemudian mengeluarkan gajah dengan tujuan mengancam ke petak F7 ya guys. Kemudian biasanya hitam menjawab kuda C6. Kemudian ya, biasanya menteri ke F3, tapi di sini bisa juga menteri ke H5 dengan tujuan ya mengancam ke E5 dan F7 guys. Dan sering banget kita dapati pemain salah menjawab, dan jika kalian tidak fokus, kalian bisa menemui kematian guys. Jika kalian menjalankan kuda F6, maka mate di F7. Lalu bagaimana supaya kalian tidak mendapatkan kematian ketika mendapat lawan dengan tema seperti ini? Yaitu ketika lawan menjalankan menteri H5, kalian bisa menjawab dengan G6, menteri ke F6, atau menteri ke E7 guys. Mungkin itu langkah terbaik yang bisa saya sarankan. Kita next ke tema berikutnya, yaitu Dutch Defense. Yaitu D4 F5, kemudian gajah G5, kemudian H6 dengan tujuan mengancam gajah. Dan di sini
gajah ke G5 ini dengan tujuan jika kuda hitam keluar maka akan dimakan oleh gajah putih sehingga menciptakan bangunan yang sangat buruk untuk hitam. Tapi di sini hitam terpancing dengan mengancam gajah dan masih mengancam, dan disinilah langkah ajaib putih. Ketika kita diancam, kita jangan buru-buru mundur, guys. Nah, ketika di sini kita bisa menjawab dengan F4. Tapi kalian bisa juga menjawab dengan langkah yang sangat spektakuler di sini, yaitu dengan menjalankan M4. Dengan tujuan apa, guys? Ketika gajah putih dimakan, yaitu hitam bisa menjawab. Ketika hitam memakan gajah, putih dihampat, dan putih bisa menjawab dengan langkah mati, yaitu menteri ke H5, guys. Mat on the board. Mungkin di sini lebih baik kita menjawab dengan G6, kemudian mengeluarkan gajah, G7. Next ke posisi berikutnya yaitu Birds Opening, yaitu dengan menjalankan pion ke F2 ke F4. Kemudian hitam memberikan pion di E5. Kemudian dimakan oleh putih. Kemudian hitam kembali menjalankan pion D6. Kemudian dimakan lagi oleh putih. Dan di sini putih unggul satu pion ya guys. Tapi hitam baru saja menjalankan gajah D6. Dan di sini putih blunder dengan menjalankan kuda C3. Di mana hitam akan memberikan skakmat kepada putih? Ya, benar. Menteri H4, guys. Terpaksa pion menutup. Kemudian di sini terjadi pengorbanan menteri oleh hitam. Ketika dimakan lagi, maka hitam menemui kematiannya, guys. Queen sacrifice on the board, guys. Maka kalian, jika menemui lawan dengan E5, mungkin kalian bisa makan. Ketika diberikan jalan D6, kalian bisa menjawab dengan pion ke E4 atau G2 G3 atau E2 E3, guys. Lebih aman. Next position yaitu Karokan defense-nya, guys. Kalian mungkin melihat ketika game Iren melawan hampir master dengan pembukaan Karokan. Padahal di Indonesia GM Utut Adianto dan GM Susanto Megaranto memainkan Karokan ya guys. Tapi dengan keilmuan yang sangat cukup, pembukaan Karokan adalah pembukaan yang sangat sedikit sekali celah untuk diserang sebagai pemain putih guys. Yang sangat kuat untuk bertahan guys. Jadi ketika putih menjalankan pion E2 E4, hitam menjawab C7 C6. Tapi dengan pertahanan yang kuat masih bisa ditemukan dengan mati yang sangat indah guys. D2 D4. Kemudian D7 D5. Kemudian putih menjawab kuda C3. Kemudian hitam makan. Kuda D7. Kemudian putih menjawab dengan menteri E2. Dan hitam di sini melakukan kesalahan guys. Kuda G6. Di manakah putih bisa mendapatkan kematian hitam guys? Ya, kuda D6 guys. Putih tidak bisa makan karena di sini open guys. Lalu bagaimana supaya hitam tidak mendapatkan kematian atau diberikan skakmat? Dan sekarang putih mengancam dengan kuda D6. Hitam mungkin bisa menjalankan kuda DF6 atau menteri C7 atau E7 E6 guys. Kita next to position yaitu
ke Italian Games ya guys. Di sini adalah tema pembukaan Itali guys. E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4. Dan di sini kita menjalankan kuda D4 dengan memberikan pion di E5. Kalian bisa memakan pion ini dengan gratis. Kemudian putih terpancing makan. Dan di sini langkah spektakuler dijalankan oleh hitam, yaitu menteri G5 guys. Ya, saat ini hitam mengancam kuda dan pion di G2. Putih bisa memakan kuda F7. Dan itu satu-satunya langkah mungkin ya yang bisa dilakukan. Di sini hitam memakan pion di G2. Putih menjalankan benteng F1 dan hitam memakan menteri kali 4. Putih gajah E2, di mana kalian bisa mendapatkan matinya putih guys. Ya, kuda ke F3 guys. Tidak bisa dimakan oleh gajah karena ini open guys. Next to position, yaitu tema open defense. E4, B6. Kalian mungkin bertanya, gimana posisi seperti ini bisa menemui kematian guys? Ya, gajah D3, F5. F5 dengan tujuan membuka gajah fianchetto ke G2. Dan di sini dimakan. Gajah kali G2. Kemudian gimana putih bisa menjalankan supaya bisa dapat mati guys? Ya, menteri ke H5. Cek, terpaksa ditutup oleh pion, dimakan. Dan di sini hitam menjalankan kuda F6, mengancam menteri. Dan gimana putih menjawab ini guys? Maju atau makan? Atau mundur menterinya? Ya, putih mengorbankan menterinya guys. Ketika dimakan, ada gajah G6. Mati guys. Gimana supaya hitam nggak kena tema seperti ini guys? Mungkin jangan buru-buru memainkan pion ke F5, karena seperti yang awal tadi saya bilang, bahwa memainkan pion di petak F2 atau F7 itu sangat berbahaya untuk keamanan raja kita guys. Mungkin bisa dengan E6, gajah E7, atau G6, gajah G7, atau D6, menunggu terlebih dahulu. Kita next ke posisi berikutnya, yaitu Englund Gambit match guys. Sini D4, E5, diberikan pawn sacrifice. Kemudian menteri E7, dijaga oleh putih kuda F3, diancam kembali pion di E5, dijaga kembali. Dan di sini hitam menjalankan menteri B4, give check dengan ancaman yang sangat banyak guys. Gajah di F4, raja di E1, dan pion di B2. Terpaksa menutup gajah D2, menteri kali B2, gajah C3 dengan tujuan menjaga. Gimana hitam menjawab ini guys? Ya, hitam menjawab dengan langkah yang sangat baik, gajah B4. Karena di sini putih tidak bisa makan gajah, makan menteri ya guys, karena di sini ada ancaman ke raja. Kemudian, tapi ketika putih makan gajah di B4, maka akan sangat bahaya sekali ya. Bisa kuda kali B4, kemudian ketika kuda D4, maka akan dimakan kembali. Ketika makan oleh menteri, kemudian terjadi skak kuda di C2. Dan putih di sini menjawab dengan menteri D2, kemudian hitam gajah kali C3, tidak bisa dengan kuda karena ada menteri kali A1, terpaksa makan menteri kali C3. Tapi di sini, ya putih malah menemui kematiannya guys, di menteri C1 guys. Tentu pion yang tadi diberikan di awal itu adalah bukan pion yang cuma-cuma dikasih, tapi dengan tujuan tertentu guys. Bisa juga disebut dengan pion racun guys.
Next position. Yang terakhir adalah Budapest, guys. Pembukaan Budapest. C4 E5. Kemudian kuda G4. Ini adalah ciri pembukaannya. Kuda F3, kuda C6, dijaga kembali. Kemudian skak di gajah B4. Kemudian ditutup kuda BD2, menteri E7, mengancam. Jadi banyak sekali ancaman di sini. 1, 2, 3, dan yang menjaga hanya 2. Kuda dan gajah. A3, mengancam. Wow, tapi diberikan gajahnya di sini, guys. Ketika dimakan gajahnya, langkah apa yang dijalankan oleh hitam, guys? Ya, kuda ke D3, guys. Seperti pembukaan karokan tadi, guys. Sangat indah sekali. Jadi, begitulah 10 dari skakmat tercepat dalam catur, guys. Kami melihat, kalau kalian bisa melihat, temanya itu hampir sama ya, guys. Ada yang sama, ada yang mirip-mirip mungkin kalian lihat di situ. Dengan adanya video ini, kalian bisa belajar, guys, supaya ketika kalian main mungkin dengan calon mertua kalian, guys, kalian tidak dengan mudah bisa dikalahkan, guys. Atau kalian bermain dengan teman kalian bisa melakukan trik ini di pertandingan atau di persahabatan, atau ketika kalian mengikuti big event atau permainan turnamen yang sangat besar, kalian bisa melakukan trik-trik 10 skakmat tercepat ini, guys. Jadi, skakmat tercepat mana yang menjadi favorit kalian, guys? Beritahu di kolom komentar ya. Dan support terus channel YouTube RL Chess dengan like, share, and subscribe, guys, sebanyak-banyaknya. Dukung terus percaturan Indonesia. Harumkan catur Indonesia dengan prestasi, bukan dengan sensasi. Catur, yes, Indonesia jaya. Saya Mas Ruri Rahman.